Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah ya adik-adik semuanya, kita semua pada hari ini ya, tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal 1443 Hijriah, kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Dan tidak terasa episode rangkaian cinta Nabi Muhammad SAW itu sekarang sudah memasuki ke episode yang kelima ya. Alhamdulillah nih. Semoga episode yang sudah atau kisah-kisah yang sudah Pak Asep sampaikan bisa menambah kecintaan kita semua kepada Rasulullah ya, Nabi Muhammad SAW. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, untuk sekarang Pak Asep bakalan seperti yang Pak Asep harapkan ya, mudah-mudahan tadi dengan adanya video kisah cinta Nabi Muhammad SAW ini yang mengisahkan berbagai kisah akhlak mulia dari baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW dapat menjadikan adik-adik semuanya mempunyai akhlak yang mulia seperti Nabi Muhammad SAW. Dan ketika adik-adik mengetahui ya perjuangan Rasulullah, akhlak Rasulullah, perilaku Rasulullah ya, kehidupan sehari-hari dari Rasulullah, bagaimana Rasulullah beradab dan tata krama dengan yang lainnya. Nah, harapan Pak Asep adik-adik yang awalnya masih berkata-kata kasar ya, nah sekarang mah sudah mulai ditinggalkan kata-kata kasarnya, diganti dengan kata-kata yang baik ya, diganti dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang awalnya enggak rajin nih, belum rajin sholat fardu 5 waktunya, Pak Asep berharap adik-adik mulai dari sekarang, karena udah tahu perjuangan Rasulullah dalam menyebarkan agama Islam itu sungguh sangat luar biasa perjuangannya. Nah, ketika adik-adik udah tahu mah, berarti adik-adik sekarang harus rajin sholatnya, karena adik-adik mah sekarang udah tenang, nyaman ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Seperti itu ya, tetap semangat ya belajarnya, terutama beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk hari ini Pak Asep bakalan mengkisahkan nih salah satu kisah Nabi Muhammad SAW yang beliau itu menolong seorang anak yatim. Jadi suatu hari ya adik-adik semuanya, ini terjadi pada hari Idul Fitri ya, hari Idul Fitri, yaitu 1 Syawal ya, ketika sudah melaksanakan sebulan penuh berpuasa, kemudian tibalah di hari raya Idul Fitri atau Idul Fitri. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW mau melaksanakan sholat Idul Fitri, nah di tengah perjalanan itu ya, beliau itu menemukan anak-anak yang lagi main ya, bahagia gitu, pakai baju yang bagus. Nah, sedangkan di sebuah sudut ada seorang anak kecil yang lagi nangis, mungkin lagi ini ya, tangannya itu sambil megang kedua tuurnya ya, kedua lututnya sambil nangis kayak gitu. Akhirnya sama Nabi Muhammadnya dideketin, wahai anak kecil, ini kamu teh kenapa nangis? Ini kan hari raya Idul Fitri, kenapa kamu nangis? Itu teman-teman kamu yang lainnya pada bahagia, senang. Nah, akhirnya sang anak yatim tersebut teh bilang, wahai kan belum tahu yang nanya teh belum tahu Nabi Muhammad itu teh. Langsung bilang, aku teh sedih teh karena aku sudah nggak punya bapak lagi ya.
yang lainnya bisa beli baju baru, baju yang bagus, sedangkan aku nggak punya gitu, nggak punya karena ayahku udah nggak ada. Ditanya lagi sama Rasul teh, kenapa ayah kamu, kenapa, kemana? Cenah, ayahku cenah meninggal syahid pada waktu melaksanakan perang Badar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melawan kaum kafir Quraisy yang zolim pada saat itu. Oh kayak gitu. Akhirnya Nabi Muhammad mulai terenyuh ya hatinya melihat sang anak kecil udah ditinggalkan sama ayahnya, kemudian sedih di hari raya Idul Fitri yang seharusnya itu berbahagia ya, kayak gitu. Akhirnya sama Nabi Muhammad, oh gitu ayah kamu teh pada waktu dulu teh ikut perang Badar syahid ya di jalan Allah. Ini berarti yang waktu dulu itu teh ayah kamu. Langsung sang anak yatim tersebut bilang, langsung ngeliat ya ke wajah Rasulullah, ini tuh Rasulullah, Masya Allah, ini tuh Rasulullah yang lagi ngobrol sama aku tuh Rasulullah. Akhirnya Rasul tuh bilang, udah nggak apa-apa, ini gini aja, gimana sekarang. Rasul tuh bilang lagi ya ke sang anak tersebut, kan udah lihat ya, gimana kalau kayak gini, kamu sekarang jadi anak saya aja, kata Rasul teh. Langsung sang anak yatim tersebut bahagia tuh. Aduh, alhamdulillah ya Rasul, ini teh bener. Iya bener kata Rasul teh. Akhirnya sang anak tersebut teh sama Nabi Muhammad dipangku ya, dipangku, diangkat ya, kemudian dibawa ke rumah. Dibawa ke rumah Rasulullah untuk apa? Untuk diberikan baju yang baru, untuk diberikan baju yang bagus. Kemudian ketika masuk ke rumah, nah di sana juga sedang ada Fatimah, ada Ali bin Abi Thalib, ada Hasan, ada Husain. Akhirnya Rasul teh bilang, ini wahai Fatimah, wahai Ali, wahai Hasan, wahai Husain, ini ada saudara kamu yang baru ya, sama kalian ini ajak main. Akhirnya sang anak yatim tersebut bisa bahagia lagi, kayak gitu, bisa bahagia lagi, bisa tertawa bahagia. Karena apa? Karena ditolong sama Rasulullah. Tuh, itu kalau adik-adik paham dengan kisahnya ya, itu salah satu akhlak mulia dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menolong orang yang kesusahan, terutama Rasulullah menolong seorang anak yatim. Nah kalau di antara adik-adik misalkan ada yang udah meninggal bapaknya, nah adik-adik termasuk anak yatim, pasti sangat sedih banget kan kalau ayahnya udah meninggal ya, kayak gitu. Nah sama anak yatim yang dahulu pernah ditemui sama Rasulullah juga, itu sangat sedih banget, kayak gitu. Dihibur sama Rasulullah ya, Masya Allah tabarakallah. Itu akhlak Rasulullah yang mulia. Nah ternyata kisah indah Rasulullah yang menolong seorang anak yatim juga ini ya diabadikan oleh seorang ulama dari Bogor nih ya, oleh seorang ulama dari Bogor. Dikisahkannya itu ya tentang kisah anak yatim ini dalam sebuah nazom ya yang berbahasa Sunda. Nah sama Pak Asep bakalan di-share ya nadomnya. Nah adik-adik juga nanti bisa bareng-bareng baca ya sama Pak Asep. Pak Asep juga sudah mengambil video dari sebuah pondok pesantren di Sumedang ya. Nah sama Pak Asep diambil videonya, kemudian Pak Asep membaca bareng-bareng nadom tersebut. Nah adik-adik juga nanti bisa baca bareng-bareng ya, karena nanti sama Pak Asep di bawah nih, di bawah ini bakalan sama Pak Asep disertakan ya tulisan nadomnya, sehingga adik-adik bisa ikut bareng-bareng menghayati ya, membaca sambil menghayati nadomnya ya. Semoga bermanfaat ya untuk kita semua dan bisa bisa menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi ngajamin ka anak yatim dina Idul Fitri pangsaena musim. Bade angkat ka masjid, bade netepan Idul Fitri aya budak sesegrukan. Nangis pipir masjid, baturna arulit, rayap rame senang, bunga keur arulit.
nang sote kajalma nu gaduh rama keur ka abdi mangaraos teu sugema. La ilaha jeung di manara mati lar jawabna teh cenah waktos perang Badar. Adu kasepnya dede teuing ujang apan ieu rama Gusti rama ujang. Hayu urang ngadehes enggal ka ibu Aisyah di bumi urang gentos baju. Kanjeng Rasul bari nangis hei Aisyah, ieu putra urang anu nuju susah. Nyaeta ramana teh parantos tilar dina waktos pupugetna perang Badar. Dawuh Aisyah teh bae putra ibu tos di mana urang siram gentos baju. Hei Fatimah ieu angkeun rai anjeun. Hei Ali geura raku dulur anjeun. Pikeun contoh urang keur hirup di dunya tiru ahwal ucap Kanjeng anu mulya. Mudah-mudahan urang husnul khotimah mau tetep iman Islam pasti geuna. Susuganan ieu ageng manfaatna kanu maca anu butuh syafaatna. Sareng urang diangkeun pisan umatna, umat Kanjeng umat anu pangmulyana. Sareng urang ngarep-ngarep syafaatna anu dingaranan syafaatul uzma. Amin 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 ya rabbal alamin. Ditutup ku muji ka rabbul alamin. Nah, adik-adik semuanya, hanya sekian ya yang bisa Pak Asep sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan bisa menambah kecintaan adik-adik kepada Nabi Muhammad SAW, dan adik-adik bisa menjadikan Nabi Muhammad sebagai idola ya, sebagai suri tauladan dalam kehidupan kita pada hari ini. Karena kalau kita mengikuti teladan Nabi Muhammad SAW, kita akan mendapatkan pahala, rahmat, ridho, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, kayak gitu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Pak Asep memohon maaf lahir batin ya jika masih banyak kekurangan, kekeliruan dari Pak Asep ya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.